Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Di sini KM-nya ada kan? Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Ada yang tahu hari ini akan belajar apa? Kan Bapak sudah kasih tahu minggu kemarin. Ya, hari ini kita akan belajar trigonometri. Minggu kemarin kita sudah belajar mengubah derajat ke radian dan merubah radian ke derajat. Kalian sudah bisa kan semuanya? Nah, selanjutnya yaitu materi trigonometri. Sebelum ke materi, di sini Bapak mempunyai kompetensi dasar, yaitu yang pertama menjelaskan rasio trigonometri sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran materi trigonometri yaitu siswa dapat menemukan konsep sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada suatu segitiga siku-siku. Yang kedua, siswa dapat menemukan konsep serta menyelesaikan masalah perbandingan sudut di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, terutama untuk sudut-sudut istimewa. Materi prasyarat untuk trigonometri yaitu sudah mempelajari bentuk, akar, dan pangkat, persamaan, dan kesebangunan dua segitiga. Oke anak-anak, ada yang tahu trigonometri itu apa? Oke, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Perbandingan trigonometri pada segitiga. Kita lihat segitiga ABC. Nah, kita lihat sisi AB merupakan sisi miring segitiga. Sisi AB dilihat. Sisi BC merupakan sisi depan sudut alfa. Sisi AC merupakan sisi samping sudut alfa. Nah, di sini kita akan mengenal istilah matematika baru, yaitu sinus, yaitu sin, kosinus, kos, tangen, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Sinus merupakan kebalikan dari kosekan, kosinus kebalikan dari sekan, dan tangen kebalikan dari kotangen. Sinus, kosinus, dan tangen digunakan untuk menghitung sudut dengan perbandingan trigonometri sisi di segitiga. Dengan gambar segitiga di atas yang tadi, nilai sinus, kosinus, dan tangen diperoleh dengan cara sebagai berikut. Sin alfa sama dengan A per C. Nah, A-nya itu merupakan sisi depan dan C merupakan sisi miring. Sehingga kita bisa menghafalnya dengan sebutan sin demi. Cos alfa sama dengan B per C. Di mana B merupakan sisi samping dan C merupakan sisi miring. Sehingga bisa dihafal dengan sebutan kosami. Untuk tan alfa A per B, di mana A-nya merupakan sisi depan dan B-nya merupakan sisi miring, sehingga kita bisa menghafal dengan sebutan tan desa. Nah, cukup mudah bukan? Kita menghafal kalau sin itu sin demi. Sin sama dengan
sisi depan dibagi sisi miring. Dan untuk cos sami. Cos sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan untuk tan yaitu tan desa. Tan sama dengan sisi depan dibagi samping. Nah, ini merupakan sudut istimewa dari sin, cos, dan tangen. Sin alfa 0 derajat bernilai 0, sin 30 derajat bernilai setengah, sin 45 derajat bernilai setengah akar 2, sin 60 bernilai setengah akar 3, sin 90 derajat bernilai 1. Nah, cos 0 derajat bernilai 1. Untuk cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 60 derajat bernilai setengah, cos 90 bernilai 0. Dan untuk tan 0 derajat bernilai 0, tan 30 derajat bernilai sepertiga akar 3. Untuk tan 60 derajat yaitu nilainya akar 3. Dan untuk tan 90 derajat yaitu nilainya tahingga. Sudut dalam suatu lingkaran memiliki rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran. Masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat. Nah, kita lihat di kuadran 1 semua bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif. Di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Selanjutnya yaitu aturan sinus. Aturan sinus digunakan untuk mengetahui unsur segitiga yang belum diketahui apabila kondisi segitiganya adalah sebagai berikut. Kita lihat gambar pertama. Gambar pertama yaitu ada sudut, dan sisi. Gambar kedua, sudut, sisi, sudut. Gambar ketiga, sisi, sudut. Misal diketahui segitiga ABC, maka berlaku aturan sinus. Sisi depan sudut A disebut A. Sisi depan sudut B disebut B. Sisi depan sudut C disebut C. Maka A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk contoh yang pertama yaitu diketahui segitiga ABC di mana sudut A 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi BC 12 cm. Tentukan panjang sisi AC. Nah, untuk penyelesaiannya kita masukkan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, karena sisi depan sudut A yaitu A, maka A-nya 12. Kita masukkan A-nya 12, sin A-nya yaitu sin 60 derajat, dan B-nya kita cari, dan sin B-nya kita masukkan sin 45 derajat. Nah, kita kan mencari B, maka B kita keluarkan terlebih dahulu. B sama dengan 12 dikali 45 derajat dibagi sin 60 derajat. Maka B sama dengan 12 dikali sin 45 berapa?
Ya, setengah akar 2, 12 dikali setengah akar 2, sin 60 ada yang tahu? Ya, setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Maka setelah itu kita kalikan dengan sekawan, yaitu B sama dengan 12 akar 2 per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Maka diperoleh 12 akar 6 per 3 sama dengan 4 akar 6. Jadi panjang sisi AC 4 akar 6 cm. Yang selanjutnya yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk mengetahui unsur segitiga yang belum diketahui apabila kondisi segitiganya adalah sebagai berikut. Di sini kita mempunyai dua segitiga. Nah, untuk segitiga yang pertama yaitu segitiga yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya. Untuk segitiga yang kedua yaitu segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Misalnya diketahui segitiga ABC, maka berlaku aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Dan yang terakhir C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Yang selanjutnya yaitu pada segitiga ABC diketahui panjang sisi B 8 cm, sisi C 5 cm, dan A 60 derajat. Hitunglah sisi A. Untuk penyelesaian kita masukkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Kita masukkan B kuadratnya yaitu 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 8 dikali 5 dikali cos 60. Ada yang tahu 8 kuadrat itu berapa? Ya, 64. Dari mana 64? Ya, benar. 8 kali 8. 64 ditambah 25 dikurangi 2. Kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu 8 dikali 5 yaitu 40. Jadi 2 dikali 40. Cos 60 anak-anak ada yang tahu? Ya, setengah dikali dengan setengah. 64 ditambah 25 berapa? Ya, 89. 2 dikali 40? Ya, 80. Setengah dari 80? Setengah dari 80 berapa? Ya, 40. 89 dikurangi 40. A kuadrat sama dengan 49. Untuk mencari A, kita akarkan 49 terlebih dahulu. Akar 49 yaitu 7, maka A-nya 7. Di sini saya mempunyai alat peraga yaitu lingkaran satuan trigonometri, yang dimana lingkarannya ada 360 derajat dan ada tiga segitiga dan ada angka-angka. Nah, langsung saja bagaimana cara penggunaannya.
Misalkan kita mempunyai soal sin 30 derajat. Nah, tentukan sin 30 derajat. Nah, kita putar pita ini ke 30 derajat. Nah, seperti ini. Setelah itu masukkan segitiga mana yang cocok untuk sudut tersebut. Kita masukkan segitiga yang ini. Setelah itu, karena sin merah dibagi kuning, maka kita lihat panjang merah yaitu setengah. Kita masukkan setengah. Kita tarik, kita masukkan setengah. Dan kuning merupakan satu satuan lingkaran, jadi nilainya 1. Kita masukkan 1. Setengah dibagi 1, maka hasilnya setengah. Kita masukkan setengah. Jadi sin 30 derajat yaitu setengah. Selanjutnya yaitu bagaimana mencari cos 45 derajat. Nah, kita tarik pita ini ke 45 derajat. Kita lihat segitiga mana yang cocok untuk sudut tersebut. Kita gunakan segitiga yang ini. Nah, kita lihat cos biru dibagi kuning. Kita lihat panjang biru yaitu setengah akar 2. Kita masukkan setengah akar 2. Setengah akar 2. Dan kuning merupakan satu satuan lingkaran, maka kita masukkan 1. Setengah akar 2 dibagi 1, maka hasilnya setengah akar 2. Jadi cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, kita akan mencari tangan 45 derajat. Kita juga akan menggunakan segitiga yang ini. Kita lihat tangan merah dibagi dengan biru. Kita lihat panjang merah yaitu setengah akar 2. Kita masukkan. Kita copot terlebih dahulu. Setengah akar 2. Kita lihat panjang biru setengah akar 2. Kita masukkan setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Jadi tan 45 yaitu 1. Pak, bagaimana kalau sudutnya lebih dari 90 derajat? Bisa, karena segitiga ini dirancang untuk menghitung sudut istimewa yang ada di dalam lingkaran tersebut. Di sini saya akan mencontohkan sin 150. Terlebih dahulu kita copot. Nah, masukkan segitiga yang cocok untuk sudut tersebut. Nah, sin merah dibagi kuning. Kita lihat panjang merah yaitu setengah.
dan kuning merupakan satu satuan lingkaran, yaitu 1. Setengah dibagi 1 yaitu setengah. Nah, bagaimana? Mudah bukan alat peraganya? Alhamdulillah kalau mudah. Hari ini kita telah belajar trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Nah, untuk perbandingan trigonometri pada segitiga, kalian sudah bisa membedakan sinus, kosinus, dan tangen. Sinus kebalikannya kosekan, kosinus kebalikannya sekan, dan tangen kebalikannya kotangan. Kalian masih hafal rumus sin alfa? Ya, kita menghafalnya dengan sebutan saja ya, yaitu sin demi. Sin depan dibagi miring, cos sami. Cos sama dengan samping dibagi miring. Dan untuk tan desa, tan sama dengan depan dibagi samping. Kita juga sudah belajar aturan sinus, yaitu sisi depan sudut A disebut A, sisi depan sudut B disebut B, sisi depan sudut C disebut C. Maka A sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, terakhir yang sudah kita pelajari yaitu aturan kosinus, di mana aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. B kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2C dikali cos B. C dan terakhir C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Nah, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.